Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Panyakungan Barat beserta dengan Dewan Pendidik yang senantiasa mengajar begitu jauhnya kemana. Saya saja merasa jauh juga ini SMA 1 Panyakungan Barat, dan baru dari Simpang, baru dari Engkola sudah jauh. Ada guru kita dari Sidipuan, dari Sawadon, Ibu Baror dari Gunung Tua. Jadi ananda sekalian harus bisa menghormati perjuangan mereka tidak sedikit. Nah, mari kita teladani bagaimana kehidupan Rasulullah itu dalam di dunia ini untuk kita jadikan uswah atau sebagai teladan. Jadi ada 6 kebaikan yang ananda harus ingat diamalkan dalam kehidupan. Pertama, toib. Apa makna toib? Baik yang dimaksud itu adalah baik secara fisik. Jaga fisikmu, karena hanya itulah modalmu untuk belajar. Sebelum berangkat sekolah, pastikan mandi, karena dengan mandi sebelum berangkat sekolah itu adalah kebaikan pada Quran. Bahasa Arabnya toib. Jaga fisikmu. Kalau lapar kita harus makan, kalau haus kita harus minum. Kalau kita lapar dan haus, makan minum. Jangan cuma makan doang, kan? Congok-congok tu ini mau makan saja ngambil. Kalau mengantuk kita harus, tapi jangan sekarang, kita masih mengaji itu nanti kalau sudah pulang. Jadi keteladanan Rasulullah itu pertama baik secara toib, fisikmu harus dijaga. Bagi anakku yang perempuan, jagalah fisikmu, berdandanlah, berhiaslah rapi, bersih. Jangan sampai ada anak gadis ditengok kukunya udah banyak hitam-hitam tujuh. Mapanya dia kan? Mawat kotoran silumnya. Iligi muko bil-bilnya setama. Iligi ingkung menurutnya pusok. Pala senyumnya kursing silo dah bahan. Kan? Berarti dia tidak baik. Dia tidak meneladani Rasulullah. Uswatun hasanah. Jaga fisikmu. Jaga fisikmu agar baik. Jadi toib itu artinya baik, Pak Ustaz. Ya. Yang tidak baik itu toib cuma di lagu. Bang toib, bang toib. Ya. Sudah lama-lama tidak pulang. Sudah lama tidak pulang-pulang. 3 kali puasa, 3 kali lebaran tak pulang. Cuma di lagu itu bang toib yang jahat. Kalau dalam Quran toib itu artinya baik. Tapi jangan pula berhias diri berlebihan. Itu tidak boleh. Anak-anak sekalian masih SMA, masih usia pendidikan, berhiaslah seperti layaknya pelajar. Jangan bersolek-solek seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Kan? Ondamo adong di sitel-sitelnya saya bentuknya. Lau marangkat sekolah, kan? Dicukurnya sorapi ning ronya salibonon bo alison, alis salibon, cukur-cukurnya. Bo salah cukur rek ini ya tercukur sudah. Botak morot sebelah kanan. Ilgil surmin kena lawak mentungau ni don. Mau salibut sada alis sudah hilang sada. Pikir-pikir karena satu sudah hilang bagus dicukur kedua-duanya. Dicukurnya sebelah kiri. Ditengoknya udah macam hantu ditengoknya di cermin itu kan. Temannya di luar sudah nunggu. Oh besti ayo. Maning lah kan. OCS ketemu. Waduh gimana ini ya? Rupanya dia ingat. Ada whiteboard sipidol permanen ayahnya di rumah. Warna hitam. Dibuatnya alisnya yang bagus, mantap tebal, bak semut beriringan, songon unte sanggas iwenya, sah tajam no, marangkat sekolah cantik mana, alis ban, sampai di sekolah rupanya panas, tak ada kipas, apalagi kita sekolah baru 2 tahun, tak ada kipas, kepanasan, mengkipas-kipas anak pun, anak milas tiene ya puskonya jilbabnya itu mukonya, wah kakak, dongan-dongan, martata sudah dongan-dongan sekelas, debut ya, anak lucuran, yang sormil, mamamu salibut yang kilan kan,
Apa yang menyebabkan itu? Ananda sekalian berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan dalam berhias, biasa aja. Apa yang ada itulah pada-padakan. Orang-orang tua kita dulu, nenek tanah jolo, empat tanah jolo, berhias simpel loh, sadam ya badak pipa nomor 4 ini ya, nomor 4 disuruh ini tap dihapuskan ya, ini tapi laku-laku dua lain kan. Jangan pula berlebih-lebihan. Ini kadang untuk merawat diri, merawat wajah, merias tubuh, satu tas ia jinjik, isinya kosmetik semua. Ada spesial gunting kuku, untuk mengasah warni, mengkihir silon dan kan. Untuk pelembab ada lagi, dari kaki ada lagi kosmetiknya sampai ke atas, sampai ke wajah ada lagi sabunnya, ada lagi pelembabnya, ada lagi skincare-nya. Kan sampai ke kepala, lain sampona Pak Ustaz, lain musero pe sabun ninga, lain musero pe sampona, lain musero pe ubat ni utu lisa vomit ninga isi mesude kan. Jadi semuanya satu tas berlebihan. Kalau ditanya berapa satu tas itu, 2 juta, itu baru kosmetik, berlebihan. Pokoknya sebelum berangkat sekolah anak-anakku sekalian harus mandi, bersih, rapi, ganteng, maka setan itu akan jauh dari kita. Bahasa Arabnya thayyib, menjaga fisik baik, itu adalah meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang pertama, thayyib, baik secara fisik. Kedua ada khair. Khair artinya baik, tapi itu adalah sifat baik. Apa itu sifat baik? Bertemu guru kita hormat, bapak, ibu, agak menunduk, lalu hormatlah pada orang-orang tua. Itu namanya khair. Sifat orang-orang beriman yang meneladani Rasulullah, dia harus menjaga sifat-sifat baik. Berkata-kata juga baik. Siapa yang beriman kepada hari akhir, hendaklah dia berkata-kata baik. Kalau tidak bisa berkata baik, maka lebih baik diam. Maksudnya jangan berkata-kata buruk, apalagi kepada teman, terlebih kepada orang tua, atau orang tua kepada anaknya. Kita harus maklum, orang tua kita dulu mendidik kita kurang baik. Ia jadi lima gini pada dongan gibi bangas aman ngayah itu mak mengajarina mandokon mangan saja ia jadi orang tua ni bang gini baik omang ojo teh mamam oh mamam mangan di rumah ni baik lah garina malu dia bentuk mangan tapi orang tua lebih sering mamam mandokon minum mabe mimim doh mimim palaman tukun modok momong lahir na madung isimaya kala sada mapi maluling dan magtuling anak puluh bayo mula ke sikola aya mama mimi momong etapacan buci oeng ning madung isima kala sada sini pangtuling itu sifat. Maka berkata baiklah, mau bilangkan goreng kan bulu kan. Jadi biasakanlah kebiasaan yang baik, berkata baik, itu namanya khair. Apa kata Allah? Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Berkata baiklah apalagi kepada temanmu. Jangan terus mengatakan nama-nama hewan dalam sekolah, apalagi pada teman sendiri. Ini kadang-kadang kepada temannya dia sering mengatakan nama hewan. Semua hewan disebutkannya seolah-olah mulutnya penuh dengan kebun binatang. Maka jangan tiru, itu adalah kebiasaan buruk. Namanya khair. Kalau Ananda jaga sifat, jaga perkataan, itu khair. Di akhirat akan Allah balas. 2 kebaikan. 1 thayyib, fisik dijaga baik. 2 khair, sifat dijaga baik. Yang ketiga ma'ruf, sikap baik. Ada sampah di pekarangan sekolah, bagaimana sikap? Akankah harus menunggu perintah dari gurumu? Berarti Ananda belum orang baik. Meneladani Rasulullah bisa dari cara yang ma'ruf, artinya sikap baik. Ada temanmu
yang jatuh, bagaimana sikap? Apakah menolongnya atau membiarkannya? Itu adalah makruh. Meneladani Rasulullah dengan sikap baik. Melihat gurumu datang, bagaimana hormatmu? Melihat gurumu mau masuk kelas, bagaimana adabmu? Ananda harus meneladani Rasulullah dalam bentuk kebaikan yang ketiga ini, namanya makruh. Lalu makruh itu dalam bahasa kita lebih tepatnya adalah layak dan patut. Layak dan patut berkata-kata itu makruh. Layak dan patut dalam bersikap itu bahasa Arabnya makruh. Kalau ayah kita tinggal atau lama dulu di Jakarta, di kota, Anda panggil orang tua dengan papa, mama, orang tidak akan heran. Ini ayahnya lahir di kampung, di barat dia lahir, di longat rumahnya, mengurus dokarjonya dia bersama, mulai ke sekolah. Papa mau makan kue ini ya mak. Indah layak kan? Tidak patut. Apa sambal kita hari ini mani ya mak? Lesiak bawang penganun pengawas-awas. Jadi apa yang kita panggil ayah, uma, boleh bahasa Indonesia boleh, tapi kan papa mama itu untuk orang-orang kota, untuk ayah ibu wajar di kampung, ayah uma di kampung itu layak. Ini papa mama mengingatkan papa mama tidak layak, bahasa Arabnya makruh. Laki-laki harus pakai baju kemeja, pakai peci, ada yang pakai lobe, itu makruh, pakaian yang layak. Perempuan pakai jilbab, jangan terbalik. Ada laki-laki pakai jilbab, ada acara 17-an, boleh kan? Acara 16 Agustus mereka pakai baju daster laki-laki, itu untuk hiburan. Tapi realnya, kenyataannya laki-laki harus memakai pakaian laki-laki, perempuan pakailah pakaian perempuan. Jangan terbalik. Tidak salah dalam agama laki-laki memakai pakaian perempuan dalam sholat, tidak salah. Ada kisah begini, imam di kampung itu, ini kejadian ini di Manado. Anda tahu di mana? Manado. Tahu Manado di mana? Manado di mana itu? Sulawesi? Bukan Sulawesi, itu bahasa Minang. Di Manado. Nah, di situ kejadiannya. Di Manado. Itu bahasa Minang. Jadi di Manado pernah kejadian, ada imamnya ini biasanya baru-baru pulang orang dari haji, dikasih orang yang pulang haji itulah sama dia gamis, jubah kan? Marjubah-jubah saja imamon bain adung jubah na baru dapat dia ilin kalah pulang on moka, marjubah saja memang imam sholat. Lalu pulang dari sholat isya, dia gantungkanlah jubahnya itu di tempat gantungan baju. Di subuh hari dia terlambat bangun karena musim penghujan, masih enak tidur. Orang sudah selesai sholat sunat, dia baru berangkat buru-buru ke masjid. Buru-buru diambilnya lah jubah yang digantungkannya tadi malam itu, disorongkannya, dipakaikannya jubah itu. Masuk dia ke tempat imam untuk mengimami sholat, saf lurus dan rapat. Jamaah laki-laki tertawa, kakak, apa yang lucu? Ibu-ibu ngintip dari balik tirai, kata ibu-ibu, ketawa semua. Ditengok imam ini dalam tubuhnya, rupanya daster biniknya yang dipakainya. Dipikirnya jubah, rupanya daster istrinya. Pertanyaannya, apakah salah imam dengan pakaian seperti itu? Tidak membatalkan sholat. Itu sah karena menutup aurat, tapi tidak layak. Masa imamnya pakai daster nenek-nenek warna pink yang sudah koyak dari belakang, pakai renda di bawah, menguhum sebari makmum di belakang, naik ngaku supaya Allah Akbar, ini saja. Patutnya daster imam naik. Tidak membatalkan sholat, tapi tidak layak dan tidak patut. Bahasa Arabnya makruh. Ananda sekalian, pelajar SMA tidak layak dengan memakai pakaian SMA, dengan memakai pakaian sekolah. Anda pegang rokok, tidak ada yang menyalahi, memang duitmu yang kau belanjakan.
duit orang tuamu diberikan, tapi hormatilah pakaian yang kau pakai. Yang menghormati cuma diri sendiri, layak dan patut. Bahasa Arabnya ma'ruf. Allah suruh kita, Rasulullah praktekkan itu, meneladani Nabi Muhammad. Bisa dengan menjaga fisik, thayyib namanya. Bisa dengan bersifat baik, khair namanya. Bisa dengan bersikap baik, itulah ma'ruf. Kalau dilakukan tiga-tiganya lillahi ta'ala, itulah ihsan. Beramal seolah-olah kau melihat Allah, ihsan. Lalu kalau ini juga dilakukan dengan terus menerus, tiada henti, dilakukan ini lillahi ta'ala, maka itulah yang disebut dengan solih. Kalau terus menerus kita berbuat, barulah bir. 6 baik, kata baik dalam Al-Quran. Birrun disandarkan pada Allah. Beriman kepada Allah itu tak cukup sehari 2 hari. Kalau disandarkan pada kedua orang tua, maka jadilah birrun walidain, berbuat baik kepada ibu dan bapak. Jadi birrun tidak bisa ini salam ko sebelum berangkat sekolah, salam ko ayah ko kuma, belum tentu menjadi anak baik ko dalam artian birrun. Birrun selama kita hidup harus berbuat baik kepada ayah dan ibu. Tidak bisa sekali 2 kali seumur hidup. Kenapa seumur hidup? Karena ibumu telah mengandungmu 9 bulan 10 hari. Dia juga telah melahirkanmu, nyawa jadi taruhan, keringat dan darah jadi satu. Dia juga telah memberimu ASI. Dia telah memberikan darahnya kepadamu selama 2 tahun penuh. Maka hargai, hormatilah orang tua. Bahasa Arabnya birrun. Uswatun hasanah bagi kita anak manusia ada 6 kebaikan. Yang ke-6 adalah birrun, kebaikan yang terus menerus, kontinu, berkesinambungan, tiada henti. Maka berbuat baiklah kepada ayah dan ibu. Anak-anak sekalian, ketika dirimu ingin menjadi orang sukses, ingin menjadi orang yang baik, ingin menjadi orang yang betul-betul meraih prestasi, caranya simpel, yaitu rangkullah ayah dan ibu. Rangkul, raih, peluk, pegang tangannya. Mana muda widang ben mabu jing-jing perasaan. Maina maho menjabat tangan nyuma. Maina ho mangalukia. Apalagi kita mengalap lain. Tuayak tak buwan surat pada surat yang biba. Najodo isapai ho. Ayah ahli nama wangan helikopter ma. Ayah ahli dan kinwarni helikopter. Ayah ahli warni 100 loli isapai ho. Pertanyaan nasaruku sekali jawab dia lagi saruku jawaban sudah. Cenari tu pakudang ko may sima sekali bisa pai ayah tahu mamangan mo. Maru sampai ayah ini rumah sekali bisa pai yang. Ho na jorat dia menek 100 noli sampai buar di nama bangi ikhlas dia subar di menjawab. Maka hargai. Kalau ingin menjadi pintar, ingin berprestasi, pegang tangannya, rangkul ayah pasun jaya. Salah lang ipali rangkul kaya lupa ayah mo ito ba? Nga salah pa ikam polisi. Justru mendapat barokah dari Allah. Rangkullah, peganglah tangan. Dalam ilmu kesehatan masyaallah, dalam otak manusia ada namanya hormon dalam otak manusia. Ada hormon dopamin. Dopamin adalah hormon bahagia. Ketika Anda senang, maka zat-zat cairan di otak itu akan bertambah. Namanya dopamin. Ada lagi namanya serotonin. Ada lagi aristosin. Ada yang keempat namanya endorfin. Endorfin yang disebut dengan play, dengan sentuhan, dengan pelukan, dengan merangkul tangan ayah dan ibu. Hormon endorfin dalam otakmu ini akan berkembang. Itu yang membuat daya tangkap otakmu semakin mudah menangkap pelajaran. Bapak alhamdulillah menghafal Quran dahulu, lalu baru kuliah. Setelah menghafal Quran memahami isi Quran lagi, lalu menjelaskannya lagi sampai sekarang. Bagaimana kita mendapatkan kelebihan dan keistimewaan itu? Adalah dengan berbuat baik kepada ayah dan ibu. Pegang tangannya, rangkul. Lau marangkat dawinang mo sikola,
ngamo isulum ko tangannya yang bertuba ulang baik tubuhimu, cium cium dengan hidung dan bibirmu, cium tangan kedua orang tua, mengalam guru baru baik tu'lumu tu'ilmu, mengambil berkah ilmu yang mereka ajarkan agar ananda menjadi pintar. Tapi tangan orang tua harus dicium. Bo peda makna kota pustak tangan dayak milik na ini sarugong. Cium tangannya dengan hidung dan bibirmu. Lalu kalau bisa peluk dia, marangkat mawayah daw mak. Oh ninda, dia lain-lain dikit sanggup cium mak ngau cium ko. Jadi cintailah mereka. Mereka adalah orang yang paling berjasa dalam ayah dan ibu. Birrul walidain, berbuat baik kepada ibu dan bapak. Nah, salah satu hormon dalam otak tadi ada endorfin. Hanya bisa ditingkatkan ketika ada sentuhan atau yang disebut dengan flight. Kadang-kadang anak-anak yang lain, mudah-mudahan tidak ada anak-anak sekolah di sini yang melakukan itu, menambah hormon endorfin dalam otaknya, aristosin dan juga serotonin atau hormon dopamin dengan cara menghirup lem. Memang terangsang hormon cairan dalam otaknya, tapi akan terjadi ketergantungan. Ada yang melakukannya dengan narkoba, otaknya akan rusak. Bagaimana cara kita mengatasi itu? Mudah. Lakukan kebaikan, beramal ibadahlah, solatlah, berpuasalah, berzikirlah, baca Quranlah, maka hormon dalam otakmu itu akan bertambah. Hormon dopamin, endorfin. Dan juga kadang-kadang anak-anak zaman sekarang sudah terlibat dalam permainan-permainan yang merugikan ekonomi, yang juga menghabiskan uang, menghambur-hamburkan uang dalam bentuk judi online. Awak mengaji dan nasulina, madau rasuki kusar orang tua, judi online ning kalewat sana. Seketer, ayo seketer. Allah bisa aja makan habis efeknya. Lengna luar kalewat, top up dong. Pokoknya mengisi nasulina pengaruh artinya. Atau marjudo-judo tu Sydney dan Singapura mewarna togel judi online itu akan merusak kehidupan kita. Ada orang pasang judi, ada orang pasang nomor, habis efeknya menjalong be. Ima suka imanan jalak senari di pasar Panyabuman mana dawan di Barua. Tiga dulu, kamu nih butuh rukun iman. Berapa rukun iman? 6. Di pasar Panyabuman sudah 8, tak 6 lagi. Apa itu yang ketujuh Pak Ustaz? Beriman dan percaya kepada mimpi. Adong do nipimu kung siya dong ni ade ng madagwa ini pingkewi dah ngon batang ila siya ni tarki pat ngon batang ila siya kemana why menipi kan warna di dari karena iman sudah dirasuki. Ada juga kejadian begini di mana ebeng mahabis daganak perlumaan tinggal 2000 lain nama berjudi namun memasak namun tingruannya dari perlu nipi paksa mana berui pun cepat nipi umat situ mana lima tu bernipi orang dan melalui oleh judi saya judi online mau mana berui baru suruh saya mana situ ojok orang kumang olaya bernipi orang olaya insyaallah ingin tahu kan Robusia boleh modom bocor, modom butet, modom istri anak dan orang modom. Jam 12 dibangunlah si istri. Umat suci mut mohon, ade, adong do nipimu. Dah malu ngerti pini semua ni dan wah, ni marni di tengah malu ni darah punya nak tangis. Lalu ngotan masih coba, nocok, ade, adong do nipimu mau, adong kaya. Oh, marni di tengah malu, ukuran rumah ni tempelnya nangis. Dibangunkan burunya. Betul? Oh betul. Mut inang ada adong do dipim, adong ayak ning burunya. Lanjut maruania. Dia menulis buat nipian dok ma inang ada dipim inang kilok dok. Tapi mabiro kusaraya. Indah kusaraya dok manipimi sumarepek kita. Tapi mabiro kusaraya dawon indah dok inang ada nipingkin ang kinaya na mo do biya ulida ayang madu mati. Oro pina sulago na mati ro bini mo.
pengen suara kemati rupinimu. Tempel ini apa udah tangis. Istri nangis, anaknya sudah menangis, meninggal, bungkus sakit, tinggal kembali satu bayi itu dibakasi satu-satu. Tinggal seorang diri. Sebab itulah judi online, skater, togel itu merusak rumah tangga. Habis efek. Bapak punya apa dulu punya famili di India. Aduh tulang ni bapak ada di India warna sahrukan. Tulang ni bapak ya. Aning tulang sahrukan. Dicari tu ini adalah sebuah syair. Om mere mehbuba mehbuba तुझे जानना है तो प्यार तेरी मेरी मेरा प्यार हम तो शीतल जाने बदल जानेगी ओ मेरे महबूबा mengerti ulang suka tahu dia mengerti oh syarul koi dah bapak tinggal mengerti sebenarnya dari maksudnya soal hentikanlah judi jauhi judi karena judi merusak hati bila diteruskan akhirnya istri minta dicerai mere mehbuba itu pesan tulang bapak itu sahrukan dari India. Jadi beriman kepada mimpi itu merusak iman. Apalagi yang ke-8 beriman dan percaya kepada kudi alam. Aduk na tabrak rus kudi alam ingat. Aduk na kebakaran kudi alam mantap. Sudah kudi alam di siap. Bahkan ustaz na ceramahi kota ibn kalai kudi alam. Botak ustaz dia kudi alam. Marnibinya beriman pada mimpi. Aduk kejadian kudi alam. Adung misalnya tabrakan di dalam undangan kemana? Ani nama tembaki kereta dan motor ada anaknya motor anaknya upat kereta dua berarti ramah upat dua jauh keluar tiga ada dikaitan dengan tusi kan maksudnya homo bang alak layon awam menjodoh dan sudina namo tu tribana ni tidak ada manfaat karena judi itu adalah racun kalahnya bikin penasaran menangnya bikin ketagihan sampai habis miskin melarat manusia itu judi tidak pernah membuat seseorang kaya maka untuk itu dengan peringatan maulid Nabi ini manfaatkanlah meneladani Rasulullah itu dengan 6 kebaikan. Pertama, thayyib, jaga fisikmu, mandi sebelum berangkat sekolah, pakailah pakaian walaupun tidak baru tapi jagalah kebersihannya dan juga khair, bersifat baiklah, hormat pada yang lebih tua, ma'ruf, bersikap baiklah, melihat sampah, melihat ada yang tidak mengenakan pandangan mata, itu ma'ruf. Keempat, soleh, dilakukan ini semata-mata karena Allah, itulah ihsan. Yang keenam, birrun, beriman harus seumur hidup kepada kedua orang tua seumur kita hidup, berbuat baiklah karena dengan berbuat baik kepada mereka berdua kita jadi pintar, kita semakin mudah menghafal pelajaran. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, neng orang tersulit mana bisa sampai